Halo Sobat Prestasi, senang sekali rasanya saya, Kevin Arya, dapat menyapa Sobat Prestasi dari seluruh Indonesia pada acara sosialisasi OSNK pada tahun 2023 bidang astronomi tingkat SMA MA sederajat. Oh ya, Sobat Prestasi tahu nggak? Tahun kemarin, pendaftar OSN mencapai 230.561 peserta, dan bidang astronomi sendiri mencapai 19.612 peserta. Nah, seorang penulis, Mark Twain, pernah berkata, rahasia untuk maju adalah memulai. Karena itu, saya merasa bangga kepada para sobat prestasi di rumah karena melalui ajang lomba ini, sobat prestasi sudah berani memulai untuk mau, jadi harus dimaksimalkan ya. Semoga tahun ini, 2023 adalah giliran kamu untuk menjadi medalis pada OSN bidang astronomi. Baik nih, sobat prestasi yang ada di rumah. Sekarang saya sudah bersama beberapa narasumber kita, Bapak Hakim L. Malasan dan Muhammad Irfan, Bapak Muhammad Irfan Hakim. Mari kita langsung sapa saja ya. Halo Pak Hakim, halo Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, terima kasih Pak. Semoga Bapak Irfan maupun Bapak Hakim dapat selalu sehat sehingga selalu mendampingi bibit-bibit unggul Indonesia hingga sampai ke kancah internasional. Nah, Pak, sepertinya sobat prestasi di rumah ini sekarang sudah penasaran banget untuk mendengarkan penjelasan Bapak-bapak sekalian terkait teknis pelaksanaan ASNK pada tahun ini. Mungkin boleh langsung saja Pak Hakim maupun Pak Irfan, waktu dan tempat kami persilahkan. Saja dengan bangga bidang astronomi selalu menyapa sobat prestasi yang juga sobat langit ya di lingkungan kita yang sangat kita cintai ini. Saya ingin mengawali ini dengan mencoba menyajikan beberapa fakta dan mungkin informasi yang secara umum tentang Olimpiade Sains Nasional kita ini yang sebenarnya juga sudah banyak sobat prestasi ketahui. Karena itu mungkin saya akan mencoba share slide saya pada paruh pertama ini, nanti akan diikuti oleh Pak Irfan yang akan menjelaskan secara teknis dan tidak bukan semata-mata untuk menjamin adik-adik sekalian, para sobat prestasi bisa dengan mulus bisa mengikuti dengan penuh semangat Olimpiade Sains Nasional di tingkat pertama dari rangkaian Olimpiade Sains Nasional yang nanti akan diikuti. Mohon kiranya mungkin membantu. Baik. Ketika kita bicarakan Olimpiade Sains Nasional, tentu saja sobat prestasi semua sudah paham ya, karena ini sudah berjalan sekian lama begitu ya. Nah, khususnya untuk astronomi kita selalu punya satu kebanggaan tersendiri, karena pada slide berikutnya saya persilahkan, ini mungkin sedikit teasing ya untuk adik-adik sekalian, ketika kita masuk dalam lingkungan astronomi dengan dagu yang terangkat, tentu aja terangkatnya bukan karena sombong ya, karena harus melihat langit ya, jadi dagunya harus diangkat ya. Gambar di sana menunjukkan bahwa this is our limit, limitless. Sementara yang lain bolehlah kita katakan bahwa limitmu terbatas, limitku tak terbatas. Logo di bawah ada logo-logo yang sangat akrab dengan perkembangan Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang kita cintai ini. Kita punya logo Olimpiade Sains Nasional Astronomi ya, yang bisa tampil dalam berbagai bentuk, tapi jangan lupa juga semua ini didukung oleh tim pembina Olimpiade Astronomi Indonesia untuk Olimpiade Sains Nasional dari tahun ke tahun. Nah, izinkan saya menyampaikan pada slide berikutnya. Tentu aja ketaatan pada bagaimana proses ini berjalan merupakan kunci dari suksesnya adik-adik sekalian untuk mengikuti seluruh rangkaian Olimpiade Sains Nasional ini. Dan tidak lain tidak bukan, ini semuanya adalah jalan setapak menuju puncaknya, yakni International Olympiad on Astronomy Astrophysics yang tahun 2024 sementara masih belum ditentukan. Kalau tahun ini jelas memang di Polandia ya, kotanya Copernicus. Tahun depan mudah-mudahan bisa di satu tempat yang juga nggak kalah excitingnya untuk adik-adik sekalian. Jalan masih panjang, tapi harus tetap optimis. Dan untuk bisa sukses optimis meraih prestasi, tentunya harus dimulai dengan kedisiplinan kita
untuk mencoba mengikuti seluruh lini masa dengan baik. Kita akan menyambut seleksi tingkat Kabupaten Kota Madya yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan April, dan tentu aja kalau adik-adik lolos di situ nanti akan masuk ke dalam seleksi tingkat provinsi. Ya, dan puncaknya adalah seleksi tingkat nasional yang diadakan secara luring di Bogor, insya Allah pada bulan Agustus yang akan datang. Nah, disinilah adik-adik bersaing ya sebagai wakil-wakil dari provinsi yang telah melewati seleksi tingkat Kabupaten Kota Madya mulai sekarang sampai nantinya adik-adik yang ingin meraih prestasi untuk bisa mencapai cita-cita menuju IOAA bisa kiranya mengikuti seleksi tingkat nasional secara luring. Tentu ini akan menjadi satu sejarah tersendiri ya setelah 3 tahun belakangan ini kita selalu mengikutinya secara daring. Mari silahkan kita lihat slide berikutnya, dan lini masa ini hendaknya selalu ada dalam benak adik-adik sekalian ya, supaya selalu melihat tanggal ini dengan baik, mencoba mengikuti prosedurnya, karena adik-adik sekalian bukan hanya harus menguasai keilmuan astronomi, fisika, matematik untuk bisa meraih prestasi, tapi juga adik-adik mesti comply atau harus patuh pada setiap sistem yang memang sudah di set up ya oleh BPTI untuk menjamin adik-adik sekalian bisa mulus mengikuti seluruh kegiatan ini dengan baik. Jadi ikutilah uji coba dengan sebaik-baiknya, dengarkanlah sosialisasi ini dengan seksama-seksamanya, dan tentu saja persiapkan diri ya yang paling baik. Apa sih modal untuk kita bisa mengikuti Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi? Gampang, lihat bintang, pelajari bintang, lihat langit, cari tempat yang gelap. Tentu aja nggak bisa lihat bintang dari kota yang terang ya, carilah tempat yang gelap dan coba pelajari itu dengan sepenuh hati. Baik, pada slide berikutnya kita akan lihat bahwa banyak mekanisme yang bisa ditawarkan untuk bisa adik-adik ikuti dengan baik. Jadi tidak ada informasi yang nggak bisa digapai oleh siapapun di seluruh tanah air kita. BPTI telah maksimal menyediakan segala macam sarana untuk adik-adik bisa mengikuti ini. Banyak resource atau banyak sumber daya yang bisa adik-adik pelajari, dari mulai kontennya itu sendiri maupun bagaimana persiapan adik-adik untuk mengikuti berbagai macam sistem. Ya, karena kita tahu tahun ini ada yang sistemnya daring, ada yang sistemnya hybrid, ada yang sistemnya luring. Ya, tentu aja persiapan untuk perubahan-perubahan seperti itu hanya bisa dilakukan kalau adik-adik intens mencoba berinteraksi dengan segala sistem mekanisme pendaftaran yang disediakan oleh BPTI. Berikutnya kita akan lihat bahwa jadwal uji coba insya Allah akan dilaksanakan pada akhir Maret ini. Ya, silahkan dicermati semua jadwalnya dengan sebaik-baiknya. Ya, insya Allah astronomi akan berlangsung dan akan mencoba mensimulasikan sesuai persis dengan jadwal pelaksanaan. Kecuali tolong perhatikan aja, mungkin jamnya akan bergeser, ya, tapi tetap durasinya tidak akan berubah. Ya, dan saya rasa yang paling menjadi modal utama untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi adalah mengikuti ini dengan penuh keriangan. Ya, jangan nervous, ya, jangan merasa grogi bahwa astronomi adalah ilmu yang bisa dipelajari oleh siapa aja. Saya rasa dari saya sebagai pengantar demikian, mungkin ini akhir dari slide saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hakim. Sobat Prestasi, saya akan melanjutkan penjelasan teknis ya untuk pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat kota kabupaten yang seperti tahun lalu, tahun ini pun dilaksanakan secara daring. Nah, kita akan melihat pemaparan beberapa slide. Bisa ditampilkan barangkali. Baik, langsung ke slide berikutnya. Ini adalah slide kedua, ini adalah tampilan laman awal ketika Sobat Prestasi mengunjungi laman untuk pelaksanaan OSN tingkat kota kabupaten. Jadi ada logo Tutwuri Handayani, di sebelah kanannya Puspendik. Baik, untuk mulai slide ini dan berikutnya nanti kita akan melihat semua penanda dengan kotak merah dan ada angka di sebelahnya. Mungkin memakai angka sebagian besar ya. Nah, jadi ini adalah tahapan pertama ketika kalian sudah masuk ke laman ini. Yang pertama di situ ada username, kemudian ada password, lalu login. Nah, username dan password ini kalian bisa cek di kartu login peserta. Untuk username biasanya adalah angka,
Lalu untuk password kombinasi angka dan tanda bintang. Apabila sudah di entry dengan benar, maka tinggal klik saja tombol login. Nah, berikutnya meskipun sudah terdaftar ke sistem ini, tetapi kalian tetap diminta untuk konfirmasi ya. Konfirmasi data peserta. Misalkan walaupun sudah ditulis nama peserta, mohon tetap menuliskan kembali ya, di kotak merah yang pertama di situ nama peserta, silahkan diisikan. Demikian juga tanggal lahir, kemudian token yang diberikan oleh pengawas di ruangan. Lalu kemudian baca di bagian kotak yang kiri, kalian bisa membaca petunjuk umum. Biasanya berisi berapa jumlah soal dan berapa lama pengerjaan soal itu dilakukan, dan terakhir klik submit. Nah, apabila sudah submit, di slide berikutnya Sobat Prestasi bisa lihat di situ akan ada petunjuk khusus untuk bidang tes yang kalian ikuti. Jadi misalkan bidang astronomi, maka nanti akan tercantum apa saja, lalu apabila sudah difahami, tinggal klik tombol mulai. Secara umum, di slide berikutnya, ada petunjuk khusus yang nanti akan dicantumkan untuk OSN tingkat kota kabupaten untuk bidang astronomi. Yang pertama, ini untuk mengulang kembali ya, karena untuk mempertegas saja jumlah soal nanti akan dicantumkan. Kemudian ada 2 jenis soal, yaitu pilihan ganda. Nah, supaya mudahnya mulai slide ini kita singkat ya dengan PG. Yang dimaksud pilihan ganda atau PG ini adalah jumlah pilihan yang benarnya itu hanya 1. Lalu jenis yang kedua adalah pilihan ganda kompleks atau PGK. Nah, untuk jenis ini jumlah pilihan yang benar setidaknya 1 atau lebih. Kemudian waktu mengerjakan tes adalah 2 jam atau 120 menit. Yang berikutnya ini adalah terkait kalkulator yang sering ditanyakan, tapi tetap kami cantumkan peserta diperbolehkan menggunakan kalkulator dengan jenis kalkulator yang tanpa fitur grafik. Kemudian semua peserta masuk dan meninggalkan ruangan secara bersamaan. Ini aturan umumnya. Baik, kita lanjutkan ke tampilan contoh halaman soal. Jadi kita bisa lihat di slide ini ada beberapa fitur, bagian atas, kemudian bagian tengah, dan bagian bawah. Mulai dari bagian atas paling kiri, di situ indikasi kita berada di soal nomor berapa. Ada angkanya di situ, berarti sedang di nomor 1. Kemudian ada penunjuk sisa waktu, berapa menit lagi. Kemudian daftar soal di paling kanan, pojok kanan atas. Yang di tengah itu adalah isi dari naskah soal untuk soal nomor 1. Bisa dilihat di situ ada tanda khas bulatan atau lingkaran, di dalamnya ada huruf A sampai dengan E. Itu salah satu contoh saja. Kemudian bagian bawah mulai dari kiri itu adalah tombol untuk ke soal yang sebelumnya, bila mana memang ada soal sebelumnya. Lalu yang tengah tombol untuk ragu-ragu. Jadi misalkan mengisi tetapi masih ditandai dulu, mungkin akan berubah pilihan. Yang terakhir, yang kanan adalah tombol untuk berpindah ke soal berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini kita akan melihat bagaimana kalau tampilan naskah soal kurang jelas. Ini bisa di zoom in, zoom out, bisa diperbesar atau diperkecil, dipersilahkan nanti dicoba saja. Klik salah satu huruf A yang paling cocok dengan kebutuhan Sobat Prestasi sekalian.
Kita beranjak ke slide berikutnya. Ini adalah cara menjawab ya, pilihan ganda. Jadi seperti saya tunjukkan sebelumnya, ciri dari soal PG atau pilihan ganda itu ada lingkaran ya dengan huruf di tengahnya mulai dari A sampai dengan E. Silakan diklik saja salah satu pilihan yang menurut kalian adalah pilihan jawaban yang benar. Nah, untuk tahun ini tidak seperti tahun lalu, pilihan-pilihan jawaban yang sudah dipilih dapat dikosongkan lagi. Sehingga mungkin bisa beralih ke pilihan yang lain atau beranjak ke soal yang lain. Nah, terkait dengan pilihan ganda ini, soal PG ini ada bobot di slide berikutnya. Penjelasannya seperti ini. Jadi untuk nilai jawaban yang benar, bobotnya adalah bilangan positif. Nah, ini kita perumum nanti apakah bilangan bulat ataukah pecahan kurang dari 1, yang jelas bilangannya positif. Bergantung nanti skor totalnya diatur sedemikian rupa. Kemudian kalau bobot nilai jawaban salah, untuk jenis soal PG ini adalah 0. Lalu kalau tidak menjawab bagaimana? Nah, kalau tidak menjawab soal PG maka diberi nilai 0. Nah, kita sekarang melihat untuk jenis soal PGK di slide berikutnya seperti ini. Cirinya pilihan-pilihan jawaban itu ditandai cukup dengan kotak kecil untuk nanti diklik atau dicentang begitu pilihan jawaban yang mana saja yang menurut kalian benar. Ingat, pilihan jawabannya setidaknya 1 yang benar. Mungkin juga lebih dari 1. Nah, seperti soal jenis PG ini juga bisa dipilih atau tidak dipilih, dihilangkan lagi. Nah, lebih jelasnya bagaimana pembobotan nilai PGK ini, jenis PGK ini, yaitu di slide berikutnya. Pada dasarnya, bobot nilai setiap jawaban benar untuk jenis PGK ini adalah bilangan positif. Lalu bobot nilai setiap jawaban yang salah adalah bilangan negatif. Jadi ini berlaku untuk setiap soal jenis PGK. Bahwa setiap pilihan jawaban yang benar adalah bilangan positif, lalu setiap pilihan jawaban yang salah adalah bilangan negatif. Nah, sobat prestasi, mungkin dalam pilihannya ini kalau dihitung nanti oleh komputer, oleh server, untuk soal tersebut mungkin pilihannya seluruhnya benar, atau mungkin seluruhnya salah, atau campuran, ada yang benar dan ada yang salah. Maka kemudian seluruh bobot nilai jawaban yang dipilih tersebut dijumlahkan. Nah, kemungkinannya bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Nah, demikian berlaku untuk setiap soal jenis PGK. Lalu bagaimana kalau tidak menjawab? Nah, tidak menjawab soal PGK juga diberi nilai 0. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kalau jawaban kita masih ingin dikoreksi lagi, nanti dicek lagi. Maka tadi sudah ada penanda sebetulnya ya. Tinggal diklik saja tombol bagian bawah yang tengah, di situ ada tombol ragu-ragu, bisa diberi centang. Nah, yang berikutnya adalah slide berikutnya adalah terkait dengan daftar soal. Di slide daftar soal ada tombol di kanan atas biasanya. Nah, ini kita bisa lihat status jawaban sobat prestasi seperti apa dari sekian banyak soal yang diberikan. Ini untuk contoh saja, di sini total soal ada 25, tetapi nanti 40. Nah, kita lihat di sini yang warna biru ada nomor 1 diberi warna dasar biru. Ada juga nomor-nomor lain diberi warna dasar hitam, kemudian ada warna putih, jingga. Nah, yang biru itu menandakan bahwa sobat prestasi sedang membuka soal tersebut. Dalam hal ini soal nomor 1. Adapun hitam
itu menandakan soal yang telah dijawab. Lalu putih yang belum dijawab, yang jingga tadi adalah yang masih ditandai ragu-ragu. Kemudian lingkaran kecil bisa dilihat di situ, berarti itulah jawaban yang dipilih, termasuk soal jenis yang selain PG. Dalam hal ini 21 dan 2 sebagai contoh itu bukan soal jenis PG. Nah, fitur ini bisa kalian manfaatkan untuk berpindah soal secara meloncat. Misalkan sekarang sedang ada di nomor 1, bisa meloncat ke soal nomor 23 sebagai contoh ya. Baik, jadi itu manfaatnya fitur daftar soal. Kemudian berikutnya terkait dengan jawaban yang masih ragu-ragu, maka nanti ada pesan salah, pesan error akan status soal yang masih dijawab dan ditandai ragu-ragu. Jadi ini sistem meminta kepastian. Mohon supaya ditinjau lagi lalu diberikan jawaban yang pastinya pilih yang mana. Nah, kemudian apabila sudah hampir selesai, di slide berikutnya di sini, di soal paling ujung, misalkan di sini soal nomor 23, maka di tombol bawah paling kanan disediakan tombol selesai sehingga kalian bisa mengakhiri. Tetapi meskipun demikian, sistem tetap berhati-hati kalau kita lihat di slide berikutnya untuk konfirmasi hingga 3 kali. Barangkali perlu dipikirkan lagi. Ini masih ada waktu nih. Misalkan di sini tercantum masih ada waktu lebih dari 60 detik. Tolong dipikirkan lagi mau selesai ataukah tidak. Sampai yang kedua kali lalu ketiga kali. Maka apabila yakin sudah selesai, nanti ada konfirmasi di slide berikutnya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, demikian paparan dari saya, hal teknis yang terkait dengan pelaksanaan tes Olimpiade Sains Nasional Kota Kabupaten untuk bidang astronomi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hakim dan Pak Irfan atas paparan yang telah disampaikan. Saya izin menyimpulkan sedikit dari paparan yang telah disampaikan untuk mempermudah dari Sobat Prestasi dari informasi yang telah dipaparkan. Yang pertama, untuk QR Code yang telah diberikan oleh Pak Hakim, mohon diperhatikan. Lalu selanjutnya, soal akan terdiri dari 2 jenis, yaitu soal pilihan ganda dan soal pilihan ganda kompleks, yang setelah dipilih masih dapat dikosongkan kembali. Selanjutnya, kalkulator boleh digunakan, namun hanya menggunakan kalkulator tanpa fitur grafik. Selanjutnya, bobot pilihan ganda adalah benar, bilangan positif, salah, dan tidak menjawab adalah 0. Bobot pilihan ganda kompleks adalah benar bilangan positif, salah bilangan negatif, tidak menjawab adalah 0, dan seluruh bobot nilai yang telah dipilih akan dijumlahkan menghasilkan nilai total pada akhirnya. Dan yang terakhir, fitur daftar soal dapat digunakan untuk berpindah meloncati soal yang tidak bisa atau belum bisa dikerjakan. Dari kesimpulan yang telah saya sampaikan, apakah ada yang salah atau perlu ditambahkan, Pak? Sudah cukup, Kevin. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya, Sobat Prestasi tentu memiliki beberapa pertanyaan. Oleh karena itu, saya izin menanyakan terlebih dahulu ya, Pak. Yang pertama, apakah ada kisi-kisi untuk melaksanakan OSNK 2023? Ya, terima kasih Kak Kevin. Ini pertanyaan yang memang selalu ditanyakan oleh siswa, terlepas dari bahwa memang tiap tahun kita melaksanakan Olimpiade Sains Nasional tingkat kota sampai ke Olimpiade Sains Nasional. Dan saya rasa wajar karena memang astronomi itu bukan merupakan satu pelajaran tersendiri ya di lingkungan SMA. Tapi yang mungkin menjadi kata kunci di sini adalah astrofisika. Jadi sebenarnya pada hakikatnya segala aplikasi dari hukum fisika untuk benda langit itu adalah hal yang diujikan dalam Olimpiade Sains Nasional di seluruh jenjang ya, di seluruh tahap gitu. Dimulai dari astrofisika itu sendiri yang bisa menyangkut mekanika, bisa menyangkut elektromagnetika, termodinamika, sampai fisika nuklir,
Kemudian yang khas astronomi seperti koordinat, kemudian waktu, karena itu cuma ada di astronomi ya. Tapi kemudian kita juga bisa soalnya meliputi pengetahuan umum ataupun logika yang terkait dengan perkembangan tata surya, fisika bintang, sampai ke kosmologi. Nah, hal yang unik dalam astronomi itu adalah apa yang disebut sebagai analisa data. Jadi siswa selalu akan dihadapkan pada satu tantangan bagaimana mengolah data, mencoba memvisualisasikan, menganalisisnya dengan baik, dan yang paling penting adalah memberi satu interpretasi gitu ya terhadap itu. Dan yang terakhir nanti pada masanya ketika Olimpiade Sains Nasional akan berlangsung secara luring, akan ada tambahan lagi yakni sesi praktek gitu ya. Sesi prakteknya akan jadi khas sama sekali. Namun para pembina tentu aja nggak membiarkan siswa tanpa terlatih untuk bisa mengikuti tes praktek ya pada waktu Olimpiade Sains Nasional nanti. Namun alangkah baiknya jika siswa para peserta, para sobat prestasi ini mulai dari sekarang juga mulai ya mencoba familiar dengan beberapa peralatan astronomi, karena beberapa aspek yang terkait dengan teori latar belakang dari teleskop, kemudian alat ukur astronomi itu nanti mungkin aja akan menjadi bagian dari yang ditanyakan dalam soal-soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten dan provinsi, walaupun masih dalam bentuk tes yang sifatnya tertulis bukan praktek. Kurang lebih itu ya Mas Kevin ya yang bisa saya jawab menyangkut kisi-kisi. Ya, terima kasih Pak. Semoga sobat prestasi sudah paham dan mulai belajar sekarang. Selanjutnya, apakah peserta atau sobat prestasi di rumah diizinkan untuk makan, minum, atau ke toilet selama ujian berlangsung, Pak? Baik, apakah ini Pak Ivan menjawab mungkin? Ya. Pada dasarnya untuk makan minum dipersilahkan diatur nanti di tiap ruangan. Pengawas akan mengatur supaya siswa tidak dirugikan ya. Misalkan ketumpahan. Nah, itu tentu kewajiban pengawas ya. Nah, kemudian saran paling baik apabila sebelum ya tes dimulai itu lebih baik silahkan ke toilet begitu. Namun apabila dalam situasi yang terpaksa begitu tentu ada keringanan ya, ada diskresi gitu untuk pengawas nanti mengantar peserta ke toilet pada waktu yang wajar. Dan setelah itu kembali ke ruangan seperti biasa. Disarankan pilih yang strategi terbaik supaya masuk ke ruangan dan meninggalkan ruangan itu secara bersamaan. Betul. Demikian. Kalau boleh saya tambahkan, karena memang tes astronomi itu waktunya nggak panjang ya, 2 jam ya. Jadi saya rasa sih Betul. sebenarnya sangat baik kalau memang siswa ya ini dulu lah ke toilet dulu, sehingga selama 2 jam bisa dibayangkan ya, kalian mesti juga di samping memecahkan soal astronomi yang katanya nggak gampang, juga harus konsentrasi menjaga keutuhan jaringannya supaya bisa dipakai terus. Kalau diganggu lagi dengan ke toilet kan rasanya rugi ya waktunya ya. Jadi usahakan supaya bisa memang ke toilet dulu ya, kemudian pada waktu mengikuti tesnya itu sendiri sudah benar-benar bisa full selama 2 jam tanpa kemana-mana gitu. Demikian Mas Kevin dari kami. Ya, terima kasih Pak Hakim dan Pak Irfan. Pertanyaan terakhir ini ya Pak, apakah surat keterangan buta warna yang digunakan boleh menggunakan yang lama? Ya, terima kasih Mas Kevin kalau saya boleh jawab. Ya, kami sendiri sebenarnya sebagai pembina Olimpiade di Indonesia selalu mencoba mengusung azas inklusif bahwa siapapun bisa mengikuti Olimpiade Sains Nasional Astronomi. Namun kami juga harus tunduk pada statuta internasional ya. Statuta internasional di International Olympiad Astronomy Astrophysics sampai batas tertentu mungkin masih bisa memperbolehkan buta warna parsial. Tapi sangat prefer siswa yang mengikuti International Olympiad Astronomy Astrophysics itu hendaknya bebas dari buta warna. Alasannya ada, karena ada soal yang mungkin ditantang siswa untuk mengenali warna dari bintang, misalnya dengan menggunakan teleskop. Nah, ini tentu aja akan merugikan bagi mereka yang punya situasi buta warna dan buta parsial. Dan tentu aja dalam tingkat internasional nggak bisa ada diskresi atau kebijakan khusus untuk siswa karena azasnya mesti sama untuk semua soalnya. Nah, apa yang bisa kami lakukan tentu aja sebagai tim leader Indonesia dalam setiap Olimpiade internasional selalu mencoba memperjuangkan hak-hak yang sama bagi siswa yang memang kekurangan gitu.
Nah, saat ini tentu aja siswa yang punya kekurangan fisik itu masih bisa mengikuti Olimpiade internasional. Tapi untuk khusus yang ini mungkin karena melekat pada praktek laboratoriumannya, sementara masih tetap mensyaratkan bahwa memang bebas buta warna itu diperlukan demi kesuksesannya untuk mengikuti lomba, terutama pada sesi praktek ya atau analisa data dalam astronomi. Kurang lebih itu, Mas Kevin. Jadi tentu aja masih tetap menjadi syarat ya di situ ya. Namun bukan berarti bahwa siswa artinya karena tidak ada surat itu nggak boleh ikut tes, silahkan ikut tes gitu ya. Nanti masalah buta warna atau enggak kita bisa tentukan pada saat menjelang keberangkatan tim atau pada tahap-tahap berikutnya. Terima kasih Mas Kevin. Baik, terima kasih Pak Hakim. Berarti untuk surat buta warnanya itu kalau misalnya kita membuat suratnya itu pada tahun lalu, apakah masih boleh digunakan pada tahun sekarang atau harus diperbarui lagi Pak? Menurut saya sih sebaiknya diperbaharui ya Mas Kevin ya, karena siapa tahu ada juga yang buta warna itu temporer. Jadi ketika diperiksa lagi ternyata dia buta warnanya bisa, karena buta warna nggak selalu harus merupakan cacat ya, dia sesuatu yang bisa bisa disembuhkan kalau memang sifatnya temporer. Jadi surat buta warna yang up to date itu yang terbaik ya menurut saya dalam tiap tahun ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin cukup sekian sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Terakhir nih Pak, sebelum menutup, boleh mungkin untuk Pak Hakim maupun Pak Irfan memberikan sedikit motivasi dan kata-kata semangat untuk para sobat prestasi yang siap bertanding. Wah, Pak Irfan ada atau ya? Kalau saya sederhana aja, selama langit itu dan universe tidak terbatas, selama itu juga prestasi harus digapai setinggi-tingginya. Jadi tetap semangat, tetap sehat, dan selalu mencintai astronomi di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya setelah mendengar motivasi dari narasumber kita ini, Sobat Prestasi jadi semakin semangat untuk mengejar medali. Nah, kita sama-sama berharap semoga pada ajang lomba OSN 2023 kita bisa menghasilkan mutiara-mutiara Indonesia yang dapat meraih medali di tingkat internasional tentunya. Demikian Sobat Prestasi untuk sosialisasi OSNK bidang astronomi tahun 2023 pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Bapak Dr. Hakim Lutfi Malasan, MSc, dan juga Bapak Dr. Muhammad Irfan Hakim, MSI, atas kesempatan serta arahan sosialisasi yang telah diberikan. Semoga Sobat Prestasi selalu sukses dan semangat untuk mengikuti OSNK ini hingga ke jenjang internasional nantinya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Jika ada yang tidak berkenan di hati para sobat prestasi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.